Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya pembahasan tentang penyajian himpunan. Cara kedua untuk menyajikan himpunan yaitu dengan menggunakan simbol-simbol baku. Karena beberapa himpunan khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku ya. Dimana simbol baku itu ditulis dalam bentuk huruf kapital yang tebal atau ditulis dalam huruf tebal ya, tapi kapital ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan ya. Yang mendefinisikan himpunan yang sering digunakan biasanya adalah huruf P seperti ini, simbol huruf P ya. Di mana simbol huruf P ini menyatakan himpunan bilangan bulat positif. P-nya itu dari positif ya. Kemudian himpunan bilangan asli natural itu huruf N. Penulisan seperti ini. Jadi nanti kalau diketahui ada kata-kata bilangan bulat positif, berarti kita gunakan huruf kapital yang tebal seperti ini. Bilangan asli berarti seperti ini ya. Kemudian Z untuk himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R dari real bilangan real, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Mungkin di tingkat SLTA kita pernah membuat yang piramid itu ya, dari bilangan kompleks punya anak yaitu bilangan real dan imaginary ya, itu bilangan real punya anak lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah simbol untuk himpunan khusus ya, yaitu P dari positif, N dari natural berarti bilangan asli, Z itu dari zero bilangan bulat, kemudian Q bilangan rasional, R bilangan real, dan C adalah bilangan kompleks. Dan ada juga himpunan universal atau yang disebut dengan himpunan semesta, disimbolkan dengan huruf U dari kata universal ya gitu. Nah, namun himpunan universal ini harus diberikan secara eksplisit ya, atau diarahkan berdasarkan pembicaraan. Contoh, misalkan diketahui universal elemennya adalah 1 sampai dengan 5 dan A adalah bagian dari universal, di mana A itu adalah sebuah himpunan yang elemennya 1, 2, dan 3. Jadi harus universalnya harus didefinisikan dengan jelas ya, atau secara eksplisit. Yang ketiga, penyajian untuk himpunan itu yaitu dengan menggunakan atau dalam bentuk notasi pembentuk himpunan ya. Nah, ini adalah cara lain menyajikan himpunan gitu. Dengan menulis dengan cara notasi pembentuk himpunan atau biasa disebut dengan set build. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan, penulisan himpunan itu dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya ya. Jadi dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Dinotasikan seperti ini ya. Jadi kalau nanti diketahui ada sebuah himpunan, misalkan A atau yang lainnya, berarti setelah sama dengan kurung kurawal, berikutnya adalah X ya. Kemudian ada garis tegak seperti ini. Kemudian di sebelah kanan garis tegak tersebut harus dituliskan syarat yang harus dipenuhi oleh X itu apa. Gitu. Nah, untuk sebelah kiri dari tanda yang tegak ini melambangkan ini adalah elemen dari sebuah himpunan tersebut. Kemudian garis yang tegak dibaca di mana ya, atau bisa juga dengan kata sedemikian sehingga. Kemudian di sebelah kanannya itu menunjukkan syarat yang harus dipenuhi oleh elemen tersebut ya. Dan kalau Anda menemukan tanda koma setelah tanda yang tegak itu, maka dibacanya dan ya. Contoh, misalkan diketahui A adalah sebuah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka berarti ini kita bisa tuliskan A sama dengan kurung kurawal, elemennya kita anggap X, berarti di mana
X itu lebih kecil dari 5. X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Berarti kita tuliskan seperti ini dulu ya, mengubah dari pernyataannya. Berarti X di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, di simbol-simbol baku kita ingat bahwa positif itu bisa diganti dengan huruf P yang tebal ya. Kemudian lebih kecil bisa diganti dengan simbol tanda lebih kecil. Berarti kita bisa menuliskan A itu elemennya adalah X, di mana X elemen dari bilangan bulat positif dan X kurang dari 5 ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk enumerasi berarti sama seperti ini ya. Nah, ini dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Ini dalam bentuk enumerasi. Jadi kalau enumerasi berarti dibaca X-nya lebih kecil dari 5. X itu bilangan bulat positif, berarti dari 1 sampai dengan 4 karena lebih kecil dari 5 gitu. Contoh berikutnya, B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dari 8. Berarti kita tulis B sama dengan kurung kurawal X, di mana X adalah bilangan genap positif ya, lebih kecil atau sama dari 8. Berarti kita bisa nuliskan seperti ini. X adalah sebuah himpunan yang elemen B adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah X, di mana X dibagi 2 karena bilangan genap ya, berarti X dibagi 2 itu adalah elemen bilangan positif. Genapnya itu karena tadi X dibagi 2 karena genap ya. Kemudian X lebih kecil atau sama dengan atau sama dari 8. Berarti kita tulis X itu lebih besar sama dengan 2 dan X itu lebih kecil sama dengan 8. Berarti kalau ditulis dalam bentuk enumerasi berarti menjadi seperti ini ya. 2, 4, 6, dan 8. Ini dalam notasi pembentuk himpunan. Bisa dipahami ya gitu. Atau bagaimana kalau seperti ini gitu. Notasi pembentuk himpunan untuk yang bilangan rasional ya, untuk bilangan rasional gitu, yang anggotanya tidak mungkin dienumerasikan misalkan. Nah, misalkan seperti ini, Q itu adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah A per B. Kenapa A per B? Karena tadi bentuknya rasional, berarti dalam bentuk pecahan diantaranya ya. Berarti A per B, di mana A dan B itu elemen bilangan, Z itu berarti bilangan bulat ya, dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini untuk dalam bentuk bilangan rasional. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah logika matematika. Karena ini tidak bisa disederhanakan ya, berarti tetap aja kita tulis seperti ini. Berarti M adalah himpunan, sebuah himpunan yang elemennya adalah X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah logika matematika. Bisa dipahami ya untuk notasi pembentuk himpunan ya gitu. Nah, itu saja untuk pembahasan tentang simbol-simbol baku dan notasi pembentuk himpunan. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.